Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Faisal dan kali ini gue mau ngobrol sama teman gue, Mas Andi Juhandi. Halo Mas. Halo, Mas Faisal. Gimana kabar? Halo, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Jadi ini teman-teman mungkin banyak yang pengen tahu gitu loh Mas Andi Juhandi itu siapa dan bagaimana caranya Mas Andi itu bisa dapat klien dari Belanda. Waduh. Tapi bukan itu dulu yang mau gue bahas. Siap. Mungkin lebih ke basic dulu Mas. Siap. Sebenarnya Mas Andi itu pertama kali terjun ke ilustrasi atau sebenarnya Mas Andi ini pengennya disebut ilustrator atau visual artist apa gimana? Emang dari konteks beda ya, ilustrator, visual artist, bahkan sampai turunannya kayak graphic designer tuh emang beda. Cuma kalau aku sendiri sih lebih suka dibilangnya ya visual artist, karena menurut aku sendiri kalau ilustrator tuh lebih banyak ngedepanin idealisme dia berkarya, sedangkan aku hitungannya gini sih ya, semua artisan itu pasti tetap nyari dia akan larinya kemana, dan sampai saat ini pun saya masih nyari. Bukan berarti itu tuh apa ya, bisa dibilang nggak matok, bukan kayak gitu juga, karena ada yang bilang sampai kapanpun artis ilustrator dia akan tetap nyari apa yang dia pengenin. Jadi bukan berarti dia harus idealis terus harus itu aja. Nah, kalau aku nggak, lebih ke visual artist karena aku bisa nempatin ada kalanya aku jadi ilustrator, ada kalanya aku jadi visual artist. Bisa ya, fleksibel. Iya, fleksibel. Ya bisa dibilang kalau visual artist tuh ngikutin perkembangan zaman. Stylenya lagi apa, yaitu yang aku ikutin juga. Nggak kekeh ya? Nggak kekeh. Aku ikut belajar juga lah intinya. Gitu. Berarti kalau dari dulu juga itu ada keluarga yang dari seni kah atau gimana? Waduh, nggak ada. Nggak ada. Berarti sekali. Mas itu bener-bener dari nol itu untuk dari nol. Dari mulai kapan Mas jatuh cinta dengan dunia visual artist kayak gini ya? Dunia yang kayak gitu. Kurang lebih itu 2013. 2013 karena awalnya gini Mas, trigger awalnya. Suka jajan kaos. Suka jajan kaos. Tiba-tiba anjing duit orang habis. Ngebeliin Duitnya terus habis anjing. Ngebeliin terus clothingan atau baju band. Mikir ada temen dia juga yang ngenalin awal dunia ilustrasi itu kayak gimana dan memang ngasilin uang. Nah, coba tuh belajar awalnya dari ya iseng-iseng bikin font dulu, terus tiba-tiba cobalah yang agak ada elemen-elemen yang lain. Nah, dari 2013 kurang lebih tuh. Nah, berarti nggak ada apa kayak misalnya sekolah apa gitu? Nggak ada sama sekali. Justru otodidak lah. Otodidak sih. Belajar tuh dari buku justru. Dulu belum ada zaman Pinterest ya. Iya. Kalau sekarang kan anak-anak buat nyari referensi ke Pinterest lebih mudah gitu ya. Kalau dulu aku beli buku terus baca, ada tutorialnya dari yang awal pakai kertas sampai scan sampai ke tahap Photoshop, finishing segala macam ada dari buku, bahkan dari buku semuanya. Dari buku. Gila Mas. Gitu sih. Dan juga memang gini sih Mas, kalau di akademis mungkin zaman dulu nggak ada arah ngelanjutin satu. Kalau di Indramayu itu kan belum ada ya, betul yang spesifik buat ke arah ke situ gitu ya, ilustrasi. Kalaupun ya ada juga kayak harus ke luar kota. Terus pikir-pikir ketimbang nanti keluar kota, aku masih belum berani buat tinggalin orang tua, jadi ya udahlah. Toh juga masih bisa belajar sama teman-teman. Iya, ke benar. Komunitas gitu. Berkomunitas dan lain-lain. So far udah ikut komunitas apa aja? Atau ada yang sedang dikembangkan? Kebetulan aku cuma punya satu komunitas di Indramayu.
itu didirikan kurang lebih tahun 2000 berapa ya? 14 deh kalau nggak salah. Itu berempat awalnya sama anak Indramayu bikin komunitas, dan kita uniknya emang faktanya keempat-empatnya ya belajar semua dari nol, otodidak semua, nggak ada basic sama sekali di akademisnya. Ya udah, so must go on aja. Jadi sama anak-anak semua Ada. gitu bikin sesuatu, bikin merch. Gitu sampai Seru di 2015 bikin event pertama kali. Komunitas kita tuh bikin event workshop sama eksibisi pameran kecil-kecilan lah skalanya. Itu satu komunitas itu ngeluarin karyanya Karya semua. di mana? Di Dewan Kesenian Lama itu. Kurang tahu alamatnya di mana, tapi emang di Indramayu, Dewan Kesenian Lama. DKI ya? Iya, DKI Lama. Oke. Inspirasinya itu Mas, maksudnya dari mana sih itu kan pasti kan karena apa ya? Karena otodidak menurutku ya. Karena otodidak dia tuh bisa lebih luas kan gitu. Bisa lebih bebas untuk ngambil inspirasi dari siapa aja gitu. Iya benar. Dari mana aja, Mas? Kalau influence karya, ya itu tadi balik lagi dari buku. Kadang bukunya itu kan ada yang berseris ya, maksudnya di salah satu buku komunitas juga tuh, buku komunitas yang isinya banyak banget artisan-artisan ilustrator, sampai pada titik dimana awal-awal itu suka sama Coki Greenway satu di artisan Bandung, terus ada Devil Reject juga sama dari Bandung. Pure kebetulan mereka juga berawalnya dari komunitas juga, gitu sih. Memang komunitas ini sangat-sangat membantu sekali buat Sangat-sangat yang mau membantu. belajar dari nol atau otodidak gitu ya. Betul. Berarti nggak ngenyam pendidikan sama sekali. Enggak sama sekali. Gila sih. Nol. Cuma emang iya kadang ada lumayan apa ya, agak keki kalau misalkan ketemu sama anak-anak yang basic akademisnya oke gitu. Kita nggak tahu namanya apa, tapi kita tahu ini kayak gini tuh. Iya bisa gitu. tak lakuin, cuma namanya teknisnya nggak tahu. Nama skillnya itu apa gitu. Benar Kayak gitu. misalkan aku dulu kan DKV juga Mas, DKV jadi belajar nirmana gitu-gitu. Nah tuh nirmana itu istilahnya terus belum yang tahu kayak gitu-gitu, gambar bentuk apa ya nggak bisa sama. Nggak bisa susah, tapi selamat saya Mas. Alhamdulillah. Terus suka dukanya menjadi ilustrator yang otodidak, kayak misalkan mungkin dianggap sebelah mata oleh keluarga kayak gitu-gitu, atau sama kalau dari luar kan kemungkinan pada support ya. Tapi ini kalau dari tanggapan dari lingkaran dalam sendiri gimana Mas? Dari keluarga. Yang sampai pada akhirnya Mas yakin bahwa saya bisa hidup dari sini dan meyakinkan mereka untuk itu. Kebetulan dari keluarga, orang tua ya khususnya, mereka selalu ngedukung anaknya mau apa, mau kayak gimana. Cuma dalam satu hal, yaitu tadi ketika aku mau pengen ngelanjutin ke tahap akademis yang intinya ya emang nggak ada di sini, mesti keluar. Nah itu belum dapat izin. Cuma ya udah nggak apa-apa juga, hanya sebatas itu sih. Cuma emang overall seluruh keluarga, orang tua itu semuanya mendukung, semuanya support, semuanya memberi dukungan juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang lanjut terus. Sampai istri pun sekarang sangat-sangat mendukung. Jadi nggak pernah kepikiran untuk kerja di mana dulu gitu nggak? Alhamdulillah sih masih aman. Masih sustain di ilustrator gitu. Ilustrator dan visual artist. Ya. Dan kita cerita dulu ya Mas, pas pertama kali kita ketemu nih di salah satu kompetisi yang dilakukan oleh brand rokok ya Jarum gitu. Yes. Apa namanya? Superstar ya? Super Music Superstar. Super Music Superstar. Dan itu aku tuh pertama kali ngelihat Mas Andi di situ karena gambarnya paling stand out. Waduh, di antara yang lain.
Oke. Berlebihan, Mas. Pokoknya tema yang digambarnya itu kalau nggak salah ya, kalau Iya, nggak iya. salah ingat, itu dia bentuknya space gitu, astronot. Iya, iya. Saya ingat bener. astronot di situ. Heeh. Nah, di situ ya maksudnya dibanding sama yang lain ya, dibanding sama lain memang terlihat menonjol gitu, penuh dengan potensi. Ini siapa ya? Kok beda karena Iya. aku ngeliat di Bandung memang gayanya tuh maksudnya udah wah ini udah jauh nih mainnya nih gitu loh. Iya, Di situ benar-benar. tuh. Berarti itu pertama kali ikut kompetisi atau gimana? Kalau kompetisi superstarnya itu yang ketiga kali justru. Itu yang ketiga kali. Ketiga kali. Yang pertama karena memang sistem dari brand pun kan sering ada update. Jadi season pertama, season kedua aku submit atau ikut kompetisi itu melalui online. Cuma di tahun 2023 ya persisnya season ketiga Superstar ada sistemnya itu offline. Jadi disisir dari bawah, dikompetisiin dulu di daerah, nanti 2 terbaik di bawah. Nah, itu awalnya mau submit ke online justru karena lebih duluan tahu di medianya Super Music ada kompetisi lagi. Aku nggak selalu mikir pengen menang, pengen lolos, enggak tuh. Yang penting submit, keluar karya, udahlah gitu. Karena nggak bakal basi juga sih karya kan. Iya betul. Cuma tiba-tiba ada orang supernya bilang, Mas ikutan ya? Ya emang dia mau ikutan. Cuma offline. Maksud aku gimana offline? Karena baru denger juga kan. Iya, kadang ya susah juga gitu gambar ditungguin gitu. Apalagi waktu itu kondisinya itu ada juri yang langsung komentar. Betul. Ya, ya kan? Iya, itu Itu tuh. Oke, cukup. Sebentar, ini gimana aku bilang? Kan gambar kan lama ya. iya benar. Pada akhirnya bisa dilewatin lah. Cuma memang karena itu experience pertama, jadi lumayan gugup juga sebenarnya. Gugupnya emang ya orang mungkin kalau misalkan anak-anak TK ditungguin sama orang tuanya ngewarnain aman lah ya. Aman lah ya. Sampai dia nggak mau ngewarnain juga ya udah gitu. Cuma ini udah yang ngejuriin, wah kalau nggak salah itu tuh dosen dan Iya, dosen. kalau nggak salah juga dia ngajar di luar negeri juga tuh. Waduh, Jadi pressure-nya iya, pressure-nya wah, cukup. merinding sih. Cuma ya udahlah. Yang penting niatnya ya ikut aja dulu gitu. Untungnya ya lolos. Lolos ya. Dan akhirnya bisa ikutan beberapa kegiatan dari brand gitu untuk naikin apa ya, engagement Ya, dan satu. juga skill dan ketemu Betul. banyak orang juga gitu loh. Betul. Ketemu banyak orang, ketemu artis. gitu. Betul. Dan di situ juga kan Mas Andi itu sempat bikin artwork untuk beberapa band, setahu saya. Iya. Ya. Itu jauh sebelum kompetisi sebenarnya. Oke. Awal-awal bikin artwork buat band itu yang justru lebih duluan keluar jualannya, keluar negeri. Cuma di waktu yang tepat momennya udah dapet, masa sih ke luar negeri terus gitu ya. Kadang pengen juga kayak misalkan ngegarap band-band yang dalam negeri yang lagi naik, yang lagi oke pasarnya. Ini gimana cara masuknya kan? Ya nekat aja sih, nge-DM-in satu-satu, nge-mailin satu-satu official bandnya. Cuma ya itu ada yang dibales, ada yang enggak, ada yang slow respon banget. Ya itu bagian dari usaha. Iya, tapi prosesnya. tapi alhamdulillahnya awal aku bikin buat Iksan Skuter itu tuh. Iksan Skuter kita bikin collab sama Iksan Skuter, lanjut ke For Revenge. Nah itu Kalau mungkin secara general Mas Andi itu art style-nya apa nih? kalau ditanya itu tuh lumayan bingung juga sih sebenarnya, karena tadi di awal kan. Ya masa random gitu kan nggak mungkin dong Mas. Iya sih. Saya art style-nya random ya. Cuma memang lebih spesifiknya itu lebih ke dark art sih. Karena dari awal juga emang interestnya ke dark art. Cuma karena emang seiring jalannya waktu ditambah juga ada experience ikut kompetisi, jadi
ada insight baru tuh. Yang tadinya dark art, pure dark art, tiba-tiba oke juga kalau misalkan aku kasih warna yang benar-benar ini belum ada, tapi aku coba mixing sama style yang aku lagi gelutin gitu ya. Ya jatuhnya fantasi sih, fantasi art. Fantasi art. Cuma aku selalu nguatin di meaning message-nya si artwork. Salah satu contohnya treatment aku ketika ngebuat artwork itu, contoh dari band deh. Aku selalu minta guideline di awal tuh lirik sama lagu. Nah, aku bedah dari liriknya, dapat kayak beberapa elemen, aku cari, aku kumpulin, aku catat, aku sounding ke mereka. Nanti gini konsepnya, nanti stylenya kayak gini. Terus warnanya akan saya get di awal. Kalau misalkan iya ada persetujuan ya udah lanjut. Tapi kalau misalkan ada, Mas ininya jangan di iniin atau warnanya minta kayak gini ya. Itu posisinya mau nggak mau ya kita juga harus ngikutin kemauan mereka. Meskipun dalam pribadi aku lebih suka nih ilustrasi yang fantasi art, dark art banget, tapi ada warna-warna yang spesifik di aku selalu ngedepatin warna-warna yang flow, terus warna-warna yang cerah, terus tabrakin sama warna yang gelap. Kurang lebih gitu sih style yang bisa dibilang itu aku banget gitu ya. Berarti pada awal kan Mas tuh hitam putih ya berarti ya? Hitam putih aja. Ketika berwarna ada ketakutan tertentu ya, kayak nambahin sesuatu hal yang baru. Kalau aku biasanya kalau bikin desain itu aku selalu takut sama ruang kosong. Bener. Aku selalu takut sama ruang kosong, kayak misalkan ya desain itu gambar, jadi pengennya itu full aja gitu. Betul. Cuma kayaknya ruang kosong akhir-akhir ini sangat menarik. jadi aku ngeliatnya beda gitu. Nah, ketika dari hitam putih dan terus goes to coloring gitu dan fantasi lagi kan, berarti kan warna-warnanya yang diambil adalah warna yang unik menurut gua. Unik betul. Pink, ya, terus magenta, warna kayak gitu. Gitulah turunannya. Ada takutnya? Ada banget. Pasti aneh ya, tapi gimana gitu? Iya, karena tadi ya, karena dari awal emang basicnya dark art, terus juga lingkungan teman-teman kebanyakan juga mainnya di sekitaran situ, art stylenya. Aku juga ngikutin lah di awal-awal. Oh, asik juga nih. Cuma gamblingnya ketika asa bosen nih kalau misalkan hitam putih terus, pengen cobain warna. Nah, ketakutannya itu karena memang tadi ya emang nggak ada basic di akademis. Kalau coloring itu kan harus ada beberapa unsur ya yang aku tahu, kayak misalkan dari warna dasar, terus warna backgroundnya. Ini yang paling rumit adalah shadow sama lighting. Nah, itu pas waktu awal-awal aku belajar coloring itu anjing rumit. Tapi ya udahlah, nyoba dulu. Masa sih kayak gini nggak bisa barang kelihatan gitu kan? Iya. Hajar aja dulu lah. Ada ketakutan kayak gitu. Itu sih takut nggak kena shadownya. Tapi so far market aman. Awal-awal tuh masih belum ya. Awal-awal switch ke coloring, aduh masih belum aman lagi. Beraninya coloring ya udah, yang tadinya hitam putih pakai satu warna, udah. Udah gitu aja. Pelan-pelan. Membiasakan diri juga ya. Untuk balik lagi ke yang pertama nih Mas. Mungkin teman-teman yang pada penasaran, bagaimana sih caranya teman-teman itu bisa menjual karyanya atau berkolaborasi dengan orang di luar negeri? Waduh, gitu loh. Karena Mas sendiri kan ada band ya, band dari Belanda. Iya, betul. Nama bandnya? Kalau nggak salah ya. Iya. Itu Hurakan deh. Hurakan. Nah, itu gimana ceritanya? Treatmentnya hampir sama,
pas waktu aku tadi bilang kolaborasi sama lokal band Iksan Sakutra atau For Revenge, treatment awalnya aku nge-DM-in tuh satu-satu band-band luar negeri. Kadang ada via kontak WhatsApp-nya ada, aku simpen, aku WhatsAppin. Kalau misalkan nggak ada, itu kan by email, ya udah langsung direct email aja satu-satu. Ya, resikonya dijawab langsung dan diterima. Tapi konsekuensi yang paling utama ya enggak sama sekali. Tapi ya aku terus lakuin aja gitu sampai dapat, sampai goals udah dapat nih, oke lanjut. Cuma itu sih sebenarnya. Tapi di lain sisi kita juga udah kuat sama portofolio kita. Portofolio itu penting penunjang, banget itu portofolio yang ada di akun yang kamu DM ya. Ya betul. Misalkan kan nama akunnya Mas Andi kan GG Art Studio ya. Nah di situ itu portofolio udah harus banyak tuh. Udah harus banyak, bener. Meskipun katakanlah misalnya belum sama sekali ada commission project dari klien, nggak apa-apa. Kayak upload proses gambar, nggak apa-apa, gitu proyekan kecil-kecilan, itu justru akan membantu ketika nanti kita pitching ke orang baru atau klien baru, calon konsumen katakanlah, apapun itu, minimal kita udah banyak tuh portofolio. Kalau misalkan kita, Mas mau nggak aku gambarin si calon kliennya, gambar apa Mas misalnya, ini yang kayak gini, tapi dia ngelihat portofolio kita masih kosong misalkan, masih sedikit, ya lumayan mikir juga dia mau ngambil gambarnya kayak apa ya. Apalagi akan sangat aneh ketika mood board yang ditampilkan itu ya pakai karya orang gitu loh. Ya Betul. jadi bisa nggak sih gambarnya? Iya. Iya. Gitu sih, Nah, Mas. terus untuk yang tren sekarang nih, untuk tren sekarang kan AI ya Mas ya. Oh iya. AI itu kan menurutku wah ngeri banget nih perkembangannya nih Mas. Bagaimana dari sisi seorang visual artis menanggapi AI ini sendiri? Sebenarnya kalau misalkan di breakdown dari awal, aku lumayan suka pertanyaan AI karena aku sempat bawa AI perihal AI itu ke kompetisi kemarin tuh yang Superstar. Karena kalau misalkan kita breakdown dari awal, AI sekarang itu memang udah ada sebelumnya. Betul. Cuma memang lebih canggih, iya. AI sekarang itu kan sudah disempurnakan ya. Katakanlah sebelumnya kita udah make, cuma nggak sadar aja bahwa itu tuh AI. Agak panjang, kayak misalkan ini tuh kalau nggak salah ketiganya. Yang pertama itu AGI, Artificial General Intelligence. Yang kedua Artificial Super Intelligence, sekarang Artificial Intelligence. Dari kedua yang awal itu kayak misalkan Google, kayak WhatsApp, hitungannya WhatsApp pun bisa dibilang AI. Nah, cuma lambat laun AI yang sekarang yang sudah disempurnakan itu kompleks banget kan keberuntukannya. Kayak misalkan lo tinggal ketik, misalkan mau bikin lagu jadi, mau bikin mau bikin artwork jadi tinggal ketik, mau apa, stylenya kayak gimana, colornya kayak gimana, jadi. Cuma kalau menurut aku ya, karena memang kita nggak bakal bisa ngelawan teknologi, pada akhirnya kebijaksanaan kita sih yang dipakai. Apalagi kalau misalkan karya kita mau original, toh juga kalau misalkan itu AI itu bisa di-track kok, bisa di-track. Betul. Ditambah kalau khawatir, aku lumayan enggak Mas, justru enggak lumayan khawatir karena ya udah, tuh juga AI bisa dikatakan tools. Kalau misalkan di breakdown dari awal lagi, aku yang tadinya ngegambar atau bikin artwork dari kertas, scan terus masuk ke Photoshop misalkan. Photoshop juga bisa dibilang itu juga AI, cuma emang bukan kompleks yang sekarang. Kayak sekarang geser, tadinya pakai kertas, tiba-tiba tabungan udah cukup, beli iPad misalkan. Itu kan tools sama aja tools. Sama tools itu. Ya pada akhirnya
mau ada AI, mau nggak ada AI, yang penting kita udah bijaksana buat ngambil keputusan ketika nanti ada klien minta artwork, ya kita juga bisa, oh ya udah nanti meaningnya kayak gini, feel-nya juga dapet. Kalau di AI kan ya udah, jadi aja, nggak ada feel-nya yang didapetin tuh sama si klien. Jadi ada kepuasan juga kita yang ngerjain, si klien juga puas juga sama hasilnya. Iya, betul. Overall enggak lah. Karena terakhir pada akhirnya ya semuanya terserah ke kita gitu. Betul. Usernya, kebijaksanaannya seperti apa. usernya, penggunanya kita yang make gitu. Oke, berarti yang terakhir, Mas. Siap. Pesan untuk anak muda, khususnya karena kita di Indramayu, Mas. Iya. Indramayu kayaknya. Lahir di Betul. sini. Tulen. Khususnya untuk anak muda Indramayu, apalagi yang sedang berjuang di ranah industri kreatif ini gitu. Apa, Mas? Khususnya dulu ya di dunia yang aku gelutin, di ilustrasi atau artwork atau turunannya lah. Bikin portofolio sebanyak-banyaknya. Satu, karena itu juga penunjang buat karir. Yang kedua, jangan berhenti buat karya. Kalau misalkan kita mau serius, kita mau nekunin dunia industri kreatif ini, karena bakalan mati juga kalau misalkan kita nggak serius, nggak bikin karya sama sekali, ya udah, gone tuh, hilang aja. Karena bakalan ada banyak lagi anak-anak yang interestnya sama, justru dia lebih rajin, Lebih relate sama perkembangan. Mau nggak mau, satu harus banyak belajar, yang kedua ikut perkembangan juga, meskipun nggak langsung aku ikutan banget gitu ya. Minimal ada sisi-sisi kamu yang harus ditonjolin. Itu sih yang umumnya di industri kreatif. Aku lebih pengen di Indramayu itu khususnya, ayolah semua anak-anak muda, apapun industri kalian, apapun interestnya kalian, bikin aja dulu gitu. Bikin aja dulu, nggak usah khawatir nanti diterima atau tidak. enggak, nanti bakalan Dapat duit enggak? iya, dapat duit enggak, itu bakalan ngunci pola pikir juga. Kalau kayak gitu terus mah, bikin aja dulu sebanyak-banyaknya. Oke, gitu intinya, bikin aja dulu. Kalau ada komunitas, ikut aja. Iya, betul. Jadi biar lu bisa berkembang juga bersama teman-teman yang lain. Ada temen sharing, karena itu cukup penting juga sih ya, Mas. Betul. Apalagi kan sekarang sosmed udah gampang banget, Udah, Mas. betul. Udah gampang banget. Aksesnya udah gampang sekali, dan kita tuh ngerasa deket banget tuh sama artis-artis yang ada di sosial media kan. Betul. Dan kalau misalkan kalian mau dapet klien atau artis favorit, kayaknya gue pengen artis favorit itu jadi klien gue, DM aja. Iya. Dibales enggak? Dibales Ya udah. enggak, nanti Urusan belakangan yang gaspol aja bawanya ya. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.